ke atas. Pembuatan paragrafnya juga sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah pembuatan nomor gambar, tabel, dan juga lampiran. Misalnya untuk gambar ini saya peroleh dari sebuah situs, kemudian kita masukkan, kita sesuaikan ukurannya. Nah, biasanya kalau kita menulis gambar, kita tulis gambar seperti ini, kemudian kita klik 4.1, ya, 4.1 dan seterusnya. Nah, hal ini cukup merepotkan kita untuk melakukan pengetikan karena biasanya akan terjadi kesalahan setelahnya. Untuk itu, kita perlu melakukan penomoran atas gambar tersebut. Caranya, untuk penomoran tersebut kita masuk ke sini, lalu setelah itu pilih di sini, ya, insert caption. Keterangan gambar kita bisa pilih di sini, tetapi jika dia belum ada, kita bisa membuatnya dengan keterangan gambar. Lalu kita klik gambar, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk, ya, klik OK, lalu kita berikan keterangan. Misalnya keterangannya adalah tujuan dari Sustainable Development atau SDGs. Kita OK. Nah, keterangannya seperti ini. Nanti disesuaikan saja. Kita masuk di Home, lalu kita pilih normal. Ya, nanti kita update lagi, ya, 12. Bisa di bold, bisa tidak, disesuaikan saja. Lalu kita center, lalu kita pilih dia update. Oke. Oh, sorry. Lalu kita pilih dia di sini. Oke. Ya, sudah. Nanti selanjutnya untuk tabel, caranya juga sama. Jika kita memiliki tabel, misalnya di sini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel berikut ini kita normalkan saja. Atau kita masuk saja di paragraf. Oke, bisa dilihat di sini pada tabel berikut. Nah, saya coba ambil dari gambar, ya, untuk tabelnya ini. Pada tabel berikut, kemudian kita masukkan dari sini untuk tabelnya. Untuk tabelnya sendiri, itu bisa kita berikan lagi penomoran tabel. Caranya sama seperti yang kita lakukan pada gambar. Kita masuk di menu reference, lalu kita pilih insert caption, ya. Lalu kita pilih di sini table. Tapi kalau tidak ada tulisan tabel dalam bahasa Indonesia, kita buatnya sama di sini, tabel. Kemudian kita klik OK. Lalu keterangannya kita kasih dia seperti ini, keyakinan filosofis. Kita tekan OK. Lalu kita sesuaikan, ya, dengan keterangan yang ada. Kita buat dia di sini Times Roman, kemudian ini jangan di tali, kemudian kita pilih, lalu dia bold. Oke, sudah muncul. Kita bisa juga pilih ini. Jika sudah, kita pindahkan dia ke tengah. Oke. Yang jadi permasalahan adalah tabel dan gambar itu masih belum sesuai dengan bab yang ada di kita buat sekarang. Ini bab 1. Jadi caranya untuk mengeditnya tinggal tambahkan saja di depannya itu adalah babnya adalah 1.1 gambar atau gambar titik 1. Selanjutnya di sini tabelnya juga gambar 1.1. Nah, begitu seterusnya. Begitupun dengan daftar lampiran. Ini kita bisa pisahkan dengan Ctrl Enter, ya, Ctrl Enter. Jadi dia tidak seperti backbrick tadi, tapi dia hanya dipisahkan, tapi masih berada dalam satu section yang sama. Kita bisa buktikan. Ini misalnya section 10 sama section 10 masih sama. Kita masuk lagi, misalkan. Nah, sekarang untuk lampiran misalnya
lampiran berapa, misalnya lampiran 1, 2, dan seterusnya. Caranya masih sama, masuk di referensi, kemudian masuk di sini. Lalu kita buat new label lagi, lampiran. Oke, lalu kita oke. Kemudian kita berikan keterangan, lampirannya adalah surat keterangan penelitian misalnya. Kita oke, nanti dia akan masuk di ini. Kalau dia belum ini, kita panggil lagi dia. Oke. Nah, di sini kita bisa masuk, kita bisa sesuaikan dia di sini normal, kemudian dia panggil kembali. Nah, oke, kita bisa blok, bisa tidak ya. Oke. Selanjutnya jika ada lampiran 2, nah jika ada lampiran kedua, masuk lagi di referensi. Misalnya masuk lagi, berikan lagi keterangannya apa, misalnya jadwal penelitian. Masukkan, kita oke, lalu masuk lagi seperti yang tadi. Kita normalkan lagi. Ini 12. Update ini. Jika ini sudah, kita masuk yang tadi, kita lihat tabel lampiran, penomoran gambar sudah. Sekarang bagaimana jika ada tambahan heading, nomor gambar, tambah tabel, dan lampiran. Nah, lampiran tadi sudah kita berikan contoh ya. Nah, sekarang jika ada tambahan nih, untuk misalnya di sini logonya 9 ya. Nah, ini jika dia ada seperti ini kejadiannya, kita bisa masuk ini teman-teman. Lalu kita masuk define new style. Oke. Firstnya star 1. Oke, sudah. Nanti dia akan kembali seperti normal ya. Nah, sekarang selanjutnya kita mau tambah nih. Kan ada sudah tadi anak judul. Kita mau buat anak judul yang lain, tapi di bab yang sama. Nah, kita geser saja. Kita klik ini. Oke, nanti sudah ada seperti ini. Oke, kita sesuaikan saja page layoutnya. Selanjutnya, ini sudah ada. Nanti kita sesuaikan lagi, misalnya ada tambahan. Tinggal copy saja teman-teman. Ini misalnya kita mau ambil dari sini, cucu judulnya. Ini, kita masukkan sini. Tambah saja, nanti akan berubah secara otomatis. Di bawahnya juga seperti itu. Kita ubah secara otomatis. Oke, sekarang kita masuk yang tadi untuk tambah gambar. Nah, bagaimana jika ada tambah tabel, daftar lampiran, dan seterusnya? Jadi untuk ada tambahan gambar misalnya, tinggal kita copy saja. Misalnya ada di sini ada gambarnya, kita tambahkan, masuk di menu reference, kemudian di sini, lalu kita pilih gambar, pilih yang sesuai yang tadi, gambar 2 karena lanjutan. Nah, jika ada seperti kejadian ini teman-teman, kita sudah membuat ini, gampang kita tinggal delete label aja. Oke, nanti dia akan terhapus. Lalu kita pilih gambar yang sebenarnya, kita berikan keterangan, ya misalnya indikator SDGs. Oke. Kita klik OK, nanti dia seperti itu. Kita masuk, lalu kita klik normal, lalu kita klik seperti ini. Nah, begitupun dengan tabel ya teman-teman, caranya sama. Kita masuk juga, begitupun dengan daftar lampiran. Jika ada lagi gambar misalnya, kita masuk di sini contohnya. Nah, sekarang untuk tabel masuk di reference, kemudian masuk di sini insert caption, lalu pilih tabel. Kemudian kita OK. Nah, selanjutnya kita masuk di home, lalu kita pilih normal, kita pindahkan ke tengah. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, rekan-rekan sekalian, maka yang ini sudah, ambil lampiran juga sudah, lampiran sudah. Sekarang kita masuk angkanya, lalu kita pilih kanan. Nanti dia akan terubah. Begitu teman-teman, bisa berubah ya.
Nah, ini biasanya akan kita alami, tetapi halaman landscape itu biasanya tidak terlalu banyak untuk dibuat ya. Jadi bisa kita praktisi dengan cara demikian. Jadi kalau misalnya ini kita anggap kita mau pindahkan ke halaman landscape, halaman 7 tadi, ya. Tinggal kita masukkan saja, kita paste ya, lalu kita sesuaikan jaraknya, kita pilih ini, oke. Penomorannya, lalu ini untuk penomoran halaman sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pengutipan, citasi, daftar pustaka, daftar isi, dan daftar gambar. Caranya, ketika kita mendapatkan permasalahan seperti ini, tidak perlu khawatir. Jadi caranya, kita masuk dulu yang pertama, kita masuk ke daftar pustaka, kemudian kita memasukkan daftar pustaka yang ingin kita kutip. Jadi caranya kita ketik terlebih dahulu, lalu setelah itu kita buat penomorannya, apakah dengan ini, biasanya yang ini ya. Jadi ada format penulisan bahwa untuk setiap daftar pustaka itu memiliki style tersendiri. Nah, biasanya kita bisa menggunakan di sini, ada penilaiannya. Jadi untuk apa itu, nah, kemudian ada juga hard part, ada ghost, dan seterusnya. Biasanya format seperti ini tergantung dari pedoman penulisan yang ada di jurnal ataupun yang ada di buku pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, jika sudah seperti ini, nah selanjutnya kita bisa buat daftar pustakanya atau citasinya. Kita masuk dulu ke yang tadi, yang metode. Nah, misalnya di sini ada sumbernya. Misalnya sumbernya, tambahkan dia di sini. Nah, dengan cara masuk di sini tadi, ya. Kemudian kita ada seperti ini. Nanti dia itu berasal dari mana? Nah, misalnya berasal dari Creswell. Nah, kita bisa masuk di reference, lalu pilih di sini cross reference, lalu pilih paragraph number no contact, ya. Lalu kita pilihlah yang daftar pustakanya tadi Creswell 2015. Jadi akan muncul seperti ini. Oke, kita close, akan muncul nomor 1. Nah, begitu pula dengan misalnya untuk yang untuk judul atau anak judul misalnya. Oke, misalnya untuk yang ini, misalnya yang ini bisa sumbernya bisa kita masukkan. Oke, sumbernya berasal dari SDGs. Nah, kita masuk lagi di cross, masuk di reference, masuk di cross reference, lalu kita pilih misalnya dari sini SDGs, kita insert, lalu kita close. Nanti sudah muncul seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, kalau yang ini misalnya kita dapatnya sumbernya, anggap saja itu juga dari Creswell. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana jika ada kutipan di dalam body text, misalnya seperti ini, pada dasar kutip dari Tinker. Kita masuk, carilah daftar pustaka yang ada namanya Tinker, 14. Dia akan seperti ini. Jadi akan muncul seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, inilah cara untuk membuat daftar pustaka. Nah, cara yang lain adalah ketika seperti ini, kita bisa juga membuat daftar pustakanya itu dengan memasukkan namanya ke dalam insert biografi yang ini. Masuk, kemudian pilih add new source. Jadi kita memasukkan, caranya sama. Jadi kita masukkan dulu, misalkan kita masukkan ini Creswell, itu berasal dari buku, jadi namanya siapa. Oke, misalnya penulisnya hanya ada satu, tulis dulu namanya belakangnya ya. Nah, well,
lalu nama depannya G.W misalnya, kemudian add, lalu OK. Kemudian title-nya atau judulnya kita bisa pilih di sini ini kualitatif inquiry and kemudian titik 2. Ini hanya contoh saja ya. Choose among 5 traditional. Traditions. Oke. Lalu setelah itu tahunnya kita masukkan tahun 2015. Kemudian city-nya di mana kita tidak tahu. Nanti bisa kita cari tahu ya. Nah, misalkan publishing-nya adalah Sage Publication. Oke, sampai sini sudah kita oke saja. Untuk yang Creswell yang tadi itu kita bisa kita ubah. Nah, kita bisa masukkan dia insert. Nah, tinggal kita pilih yang ini, Creswell. Nah, selanjutnya di dalam daftar pustaka nanti dia tidak muncul seperti ini, rekan-rekan sekalian, bisa kita ganti ya. Oke. Lalu kita masuk di reference, lalu pilih di sini. Insert daftar pustaka. Sisa dipilih yang mana stylenya, misalkan yang ini. Nanti akan ada penyesuaian. Oke. Baik, selanjutnya untuk daftar pustaka dengan menggunakan Tinker, kita bisa insert lagi. Kemudian kita add new source, kemudian kita tulis misalnya namanya Tinker, ya. Kemudian title-nya misalnya tentang accounting, ya. Accounting finance. Ini hanya contoh saja, taruhlah tahunnya tahun 2017, city-nya itu dari misalnya Singapura. Lalu publishernya itu Temasek. Kemudian kita oke. Nanti di sini akan berubah jadi Tinker. Dan bagaimana dengan daftar pustakanya? Untuk daftar pustakanya masih tetap 1, berubah. Tapi sebelumnya harus kita hapus ya. Kedua cara pembuatan daftar pustaka ini masing-masing memiliki kelebihan ya. Misalnya seperti yang pertama tadi, itu bisa kita buat terlebih dahulu untuk daftar pustakanya, kemudian kita tinggal memasukkan melalui cross reference. Dan tetapi kelemahannya namanya tidak muncul, hanya berupa angka saja. Tetapi ketika kita klik angkanya itu, maka angkanya bisa masuk. Baik, seperti itu rekan-rekan sekalian, cara untuk pembuatan daftar pustakanya. Silahkan dipilih mana yang dianggap lebih mudah dan lebih gampang untuk membuat daftar pustakanya. Selanjutnya, kita masuk ke pembuatan daftar isi. Caranya adalah kita masuk saja di sini. Lalu, setelah itu, kita buat daftar isinya. Kita masuk di reference, lalu kita pilih table of content. Lalu setelah itu table of content kita pilih yang mana kita inginkan, misalnya yang ini, table automatic, kita masukkan, dan tada, semua sudah jadi seperti secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik secara manual, semuanya bisa kita kerjakan, tinggal kita rapikan saja. Nah, kelebihannya ketika kita menggunakan isi otomatis seperti ini, itu ketika kita klik yang ini, kita tekan kontrol, kemudian kita sorot halaman judul, nanti akan pergi ke halaman judul. Ya, kemudian kita masuk ke di sini pendahuluan, langsung ke pendahuluan bisa. Nah, begitu. Jadi dia langsung terlink atau terkonek. Selanjutnya kita masuk ke daftar gambar. Cara membuat daftar gambar,
Itu sebenarnya sama, kita masuk di sini, di reference, lalu kita pilih insert table figure. Nah, kita sesuaikan saja. Karena di sini adalah tabel, maka kita pilih tabel. Ya, jika dia daftar tabel, tapi karena ini adalah daftar gambar, kita pilih gambar, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita klik lagi, kontrol kemudian kita klik, nanti di halaman 10 nanti bisa dia masuk ya. Oke, di halamannya kita pastikan di halaman 10, tapi sebenarnya dia adalah di halaman pertama. Oke, halaman 10 dia. Nah, caranya adalah seperti yang tadi. Jika ada seperti ini, kita masuk lagi ke formatnya, kemudian kita start. Oke, jadi halaman 1. Nah, sekarang kita masuk di daftar gambar tadi. Nah, kita tinggal update saja. Jika ada seperti ini, kita tinggal sesuaikan, masuk di reference, kemudian insert tabel, kemudian kita pilih gambar, lalu kita pilih OK. Nanti halamannya berubah. Nah, selanjutnya untuk daftar tabel, caranya sama, teman-teman sekalian. Nah, kita masuk di sini, pilih, kemudian kita pilih tabel, kemudian OK. Seperti itu. Bagaimana kalau ada tambahan ya? Nah, kalau ada tambahan, tinggal ditambah saja tabelnya atau gambarnya, lalu kita update lagi. Atau kita ambil contoh ya, misalnya untuk yang gambar ini, kita atau gambar 3 ini kita ambil lagi, dan kita mau tambahkan dia di sebelah sini. Oke, lalu kita berikan keterangan. Cara keterangannya sama, masuk di sini, lalu kita pilih gambar, kalau tujuan SDGs. Ya. Oke, lalu kita klik OK, lalu kita pilih formal, kita akan berpindah lalu di tengah. Nah, keterangannya pun sumbernya bisa kita masukkan untuk sumbernya. Misalnya kita ketik sumbernya itu dari mana. Nah, kita masuk di sini tadi yang di reference, kemudian kita pilih insertnya, ya, kita pilih di sini yang sudah ada, misalnya dari Tinker misalnya, misalnya dari Tinker, ya, oke, jadi tinggal disesuaikan saja. Ini bisa diedit ya. Jadi kalau mau diedit, tinggal kita pilih saja, ya, convert to static. Nah, kemudian kita pilih. Oke, lalu kita pilih di sini. Oke. Nah, selanjutnya, karena ini ada penambahan gambar, kita masuk ke daftar gambar. Ya, caranya ada daftar gambar ini, kita masuk di sini. Lalu kita pilih gambar, kita OK. Nah, kemudian kita mau replace, ya, kita mau replace nanti akan bertambah. Oke, gambarnya nanti kita bisa perbaiki. Ya, misalnya ini gambarnya 1.1, 2.1 dan seterusnya, nanti kita bisa edit. Caranya sama dengan gambar 1.1. Dan begitupun dengan daftar pustaka, daftar gambar ya, daftar tabel juga sama caranya. Oke, ini sudah daftar lampiran. Oh ya, daftar lampiran ya, kita masuk ke daftar lampiran. Nah, untuk daftar lampiran caranya sama. Nah, kita masuk di sini, insert tabel, kemudian kita pilih lampiran. Oke, dia akan muncul seperti ini. Karena ini halamannya 1. Jadi kalau misalnya di daftar lampiran itu kita mau pindahkan ini di halaman 2, misalnya. Oke, kita pindah ke daftar lampiran. Ini akan berubah, rekan-rekan sekalian, ketika kita insert ini, kemudian kita pilih lampiran. Oke. Kita akan berpindah ke halaman 2, 3, dan seterusnya. Oke, untuk daftar tabel, daftar gambar sudah. Kemudian penulisan gambar daftar pustaka dengan menggunakan cross reference. Tinggal yang ini cross reference. Nah, caranya sama seperti daftar pustaka cara awal tadi. Kita ambil contoh ya, kita cari gambarnya. Misalnya nih, seperti yang atau
dapat dilihat pada tabel berikut atau dapat dilihat pada tabel. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini tabel 1.1 misalnya. Nah, bisa cross reference, kita masuk di sini. Nah, kita cari saja misalnya keterangannya, bisa pilih entries. Oke, kita insert, close. Nanti akan muncul di sini tabel 1.1. Misalnya kita bisa pindahkan juga ke tempat yang berbeda. Nah, misalnya di halaman sini. Ini dapat dilihat pada tabel, misalnya pada tabel berapa. Nah, nanti kita sesuaikan. Ya, misalnya tabel berapa titik berapa, nanti bisa dilihat di sini. Nah, itu tinggal disesuaikan saja. Oke. Begitupun dengan daftar gambar, misalnya dapat dilihat pada gambar mana. Nah, kemudian di sini ya, kita ambil contoh. Gambar 1.2 ya, 1.2. Nah, jika demikian, caranya sama, masuk di reference, kemudian cross section, lalu kita pilih gambar. Nah, setelah itu kita pilih tujuannya, lalu kita pilih saja sesuai dengan ini, misalnya pack numbernya. Nah, nanti akan muncul misalnya gambar 3. Nah, kalau dia misalnya tidak sesuai, only caption text, atau kita pilih only label and number, kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Jadi dia akan muncul di gambar ketiga. Oke. Nah, itu pun bisa sebenarnya masih bisa diedit ya, karena dia di situ gambarnya 1.1. Kita bisa klik saja dia. Baik, caranya kita masuk di sini, cross reference, kemudian kita pilih gambar, lalu kita pilih entries, misalnya gambar 1.2. Oke, lalu kita close. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini kita coba edit saja. Oke, kita coba edit ini. Oke. Jadi nanti tetap sama ya, misalnya dapat dilihat pada gambar 1.2 yang menjelaskan tujuan SDGs. Nah, nanti begitu seterusnya. Nah, karena ini sudah kita lakukan perubahan 1.2, nah di daftar gambar pun sebenarnya ini bisa berubah. Caranya kita masuk di sini, baru insert, masuk daftar gambar, kemudian OK, lalu kita, dan sini berubah. Begitupun kalau kita modifikasi, semua akan berubah di sini. Oke, sekarang kita masuk daftar gambar lagi, kita mau sesuaikan ya. Nah, masuk di sini. Oke. Semua sudah berubah, nanti bisa disesuaikan. Selanjutnya, penulisan tabel cross reference sudah. Nah, sekarang bagaimana mengetahui progres pengerjaan kita? Nah, sudah sampai mana? Sudah. Cara yang lain, ketika kita ingin mengetahui progresnya, bisa kita berikan note atau catatan ya. Kita masuk di view, kita masuk di review, lalu kita pilih new comment. Nah, misalnya untuk yang di sini, bab 1 di new comment sudah 100%. Nah, dan seterusnya. Nah, kolom-kolom komen ini bisa kita pergunakan ketika halaman ini direvisi atau diberikan saran. Kita bisa membuat komentarnya telah diperbaiki sesuai dengan saran penguji dan pembimbing. Dan begitu seterusnya, rekan-rekan sekalian. Hal ini memudahkan kita untuk
mengecek kembali apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah kita perbaiki. Nah, selanjutnya ketika melakukan pencetakan atau print, nanti diharapkan jangan memunculkan kolom komen seperti ini ya. Nanti dia akan ikut terprint di dalam berkas kita. Jadi caranya sebelum melakukan pencetakan, pastikan dia di sini tidak nampak markupnya. Nah, sehingga nanti akan tercetak seperti biasa. Nah, kecuali teman-teman sepakat dengan tim penguji untuk melihat atau memperlihatkan semua markupnya agar lebih mempermudah proses pembimbingan. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan format pembuatan template dan juga cara pemberian komentarnya. Terima kasih telah datang ke channel saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kedatangannya di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.